Ya, salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil dan tiada hari tanpa membongkar. Bongkarlah rumahmu yang sudah reot itu supaya hujan tidak menelusup dari genteng yang bocor. Judul khutbah ini, mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Mukjizat dalam bahasa Indonesia KBBI dikutip oleh Quraisy Shihab, kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, sedangkan dalam Kristen mukjizat adalah kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan atau oleh Allah atau oleh kuasa roh Tuhan dalam tujuan tertentu, misalnya untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan maupun seorang hamba Tuhan. Dan apa pengertian dari kata mukjizat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu ajazaul jazya. Kata tersebut dimiliki arti ketidakmampuan atau memiliki arti yang melemahkan musuh. Ketika ditantang, maka mereka tidak mampu melemahkan lawan bicara kita, ataupun ketika ditantang pelaku atau melemahkan dan menamakannya dengan mukjizat, i'jaz. Sedangkan pihak yang mampu untuk melemahkan yang lain sehingga menghubungkan lawannya dinamakan dengan mukjizat. Tambahan dari ta marbutoh pada akhir kata tersebut memiliki arti makna mubalaghah atau superlatif. Pengertian mukjizat adalah suatu kejadian dan keadaan yang menyalahi kebiasaan seharusnya. Misalnya api menjadi dingin, ataupun singa yang sudah dibuat lapar tidak memakan Daniel dan Daniel selamat, sehingga dia malah dipercaya oleh raja sebagai pegawai dan berbakti. Dan bagaimana raja luluh karena Daniel tidak dimakan oleh singa. Itu salah satu contoh. Dikatakan dengan sebuah hal yang luar kebiasaan dari pikiran manusia yang tidak dapat ditentang. Dalam kepercayaan Mosolmen, mukjizat adalah beliau SAW Quran. Selain konon juga katanya Mamat SAW diyakini mereka pernah membelah bulan pada masa penyebaran awal masa itu. Jadi bulan dibelah, saya nggak tahu bagaimana belahnya, pakai kapak atau digigit tikus mungkin. Dalam kejadian itu, walaupun saya yakin bahwa tidak ada seorang ataupun hadis yang mengatakan bahwa ada sahabat yang melihat, atau siapa yang melihat, nggak ada satupun. Hanya di dalam surat Al-Qamar itu tentang bulan dibelah gitu, atau mungkin maksudnya belah duren mungkin. Pada masa penyebaran di awal di Mekah, dan katanya juga melakukan Isra Mi'raj dan tidak sampai 1 hari dia dibolak-balik, padahal kecepatan yang harus ditempuh oleh kecepatan cahaya saja itu harus 500 tahun perjalanan untuk sampai ke petala langit yang ketujuh. Hal ini tidak sebanding dengan dirinya yang ummi ataupun buta huruf. Walau begitu, umat Islam meyakini bahwa setiap hal dalam kehidupan beliau SAW adalah mukjizat. Tapi apakah benar bahwa beliau pernah melakukan mukjizat? Untuk itu mari kita selidiki bersama untuk membuktikannya melalui kitab yang disucikan itu sendiri. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa justru pernah SAW
ditantang berulang kali oleh orang kafir untuk membuktikan kenabiannya dengan berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya satu mukjizat dari Tuhannya? Ini tak berdaya, tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi SAW menjawab untuk itu, maka datanglah Allah bantu menjawabnya baginya, dan sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang-orang yang memberikan petunjuk. QS 13 ayat 7, 29 ayat 50, ataupun surat ke-10 ayat 20. Pada event tantangan yang lain, tak dapat SAW menghindar kecuali secara diplomatis menyuruh orang-orang untuk menunggu akan datangnya keajaiban itu. Dan ia berkata, tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama-sama kamu adalah orang yang menunggu, di Yunus 20. Akan tetapi mukjizat tak kunjung tiba sampai hari ini. Jadi beliau dan Allahnya juga sedang menunggu mukjizat itu. Itulah sebabnya saya bilang bahwa itu bukan kata-kata Allah, karena Allahnya sendiri tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mukjizat itu. Kemudian karena SAW sempat melaknat mereka karena mereka pernah menghujat dirinya dengan mendatangkan mukjizat penghukuman dari langit, maka justru SAW kali ini ditantang untuk memenuhi janjinya, yaitu menghukum dengan mukjizat laknat atas diri mereka. Nah ini lagi, atau kamu jatuh dari langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang sudah kamu katakan. Itu di surat Isra 92. Dalam insiden ini ia sangat malu, sebab walaupun SAW sudah mengatakannya dengan ancaman, namun ia tak mampu mewujudkan mukjizat kutukan yang bisa diperlihatkannya. Nggak terjadi. Bahkan di dalam ketika dia bermubahalah dengan Abdul Masih, yaitu pendeta dari Najran waktu itu, sengaja datang ke sana untuk menyambut tantangan beliau. Tetapi sekali lagi, karena memang orang Kristen itu nggak boleh bersumpah, nggak boleh sombong, malah oleh pendeta Abdul Masih dari Najran itu tidak mau menerima tantangan itu, sehingga orang-orang Kristen Najran itu harus membayar upeti dengan 2.000 potong pakaian setiap tahun sebagai pembayaran jizyah atas Rasul SAW itu. Nah, nggak bisa diperlihatkan, saudara-saudara, mukjizat itu. Akhirnya untuk membantu meredam tuntutan yang memang absah, layak dari orang-orang kafir itu yang terhadap SAW tersudut, tidak berdaya lagi, maka harus diturunkan tangan Allah dengan berkata jujur dalam dustanya, bahwa kini mukjizat ilahi tidak dia berikan lagi kepada nabinya. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu SAW tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Wah, katanya sudah didustakan oleh zaman-zaman itu. Ya kalau sudah ada mukjizat, yang penting mukjizatnya dibuktikan, bukan didustakan ataupun gara-gara kata-kata dusta dari zaman dulu lalu nggak diturunkan. Ini Allah SAW ini, SWT ini bisa juga ngatain kepada kanjengnya itu. Lo jujur saja dong, Allah SWT itu, lo kenapa jujur dalam dosa? Oh iya, memang betul tidak diberi Allah SAW itu kuasa adikodrati, dia hanya diberi Quran itu saja. Jadi Quran itu adalah mukjizat paling jos yang diterima oleh beliau karena tidak bisa tantang menantang.
Qul la ini tama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la yastati la yastati ayunazzilul mu'jizah ayatum minallah. Enggak bisa kalau manusia dan jin berkumpul bersatu untuk menjawab tantangan Quran. Enggak mungkin, enggak, walaupun mereka bisa, enggak mungkin. Lah apa maksudnya? Orang kitab suci kalian itu sudah ketemu sama saya ribuan kesalahan di dalamnya, dan malah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Untuk apa dibicarakan lagi gitu? Telah mendustakan mukjizatkah? Apakah karena telah didustakan itu maka Allah tersebut harus ditiadakan dari bumi? Kan aneh, harus ditunjukin dong. Inilah yang nggak diterima oleh Nabi daripada Arab. Kalau begitu Quran pun harusnya ditiadakan Allah, karena juga sudah didustakan oleh orang-orang kafir. Sudah didustakan, saya sendiri malah aduh, kacau pikiran saya ini, saudara-saudara, dan nggak tenang hidup saya ini, saudara-saudara, karena apa? Tidak terbukti kebenarannya. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang disebutnya itu Quran surat 85 ayat 21. Tapi anehnya surat dalam Quran Al-Qur'an selalu saja turun terus menerus sampai menjelang beliau ngek gitu. Itu pun tetap saja SAW surah Quran turun ayat per ayat, dan harusnya Quran itu cukup sampai surah 85-21 itu saja. Kenapa? Karena tidak lagi ada turun, sudah didustakan oleh orang-orang kafir tersebut. Tapi karena Quran itu memang faktanya hanyalah mukjizat, bohongan, saya saja itu berani untuk menentang kekonyolan dari mukjizat abal-abal. Saya saja berusaha keras untuk membuat pembenaran atas dirinya terhadap orang-orang kafir. Kalau begitu, aduh, nggak percaya dengan beliau itu. Oh, dia itu adalah orang yang mulia. Mulia bagaimana? Cara berpikir kamu, mulia apanya? Kalau dia kawin sama bocil umur 6 tahun, ditidurin umur 9 tahun. Dan antara umur 6 tahun ini, dari 6 tahun itu sampai 9 tahun kan, dia kalau datang mengunjungi Isya itu, belum dia tidurin, dia taruh itu batang fenisnya itu di atas paha Isya, kemudian disuruh remas-remas. Itulah yang diterima Isya, saudara-saudara, sambil bermain itu. Dia menikmati banget dipegang oleh Isya bocil itu. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, umur 9 tahun, ada 3 tahun lebih lah. Barulah beliau lalu dipakaikan, Aisyah dipaksakan untuk disisirin rambutnya, kemudian dimandiin, dibersihin. Lalu dia itu sedang main boneka waktu itu, lagi main boneka, lalu dijadikan pengantin sehingga beliau bisa, karena dari seluruh yang ditiduri oleh beliau itu semuanya adalah janda, termasuk Khadijah istri pertamanya yang menghasilkan anak, termasuk Maria Kibti. Itu bukan ini, Maria Kibti yaitu sudah bolong dari Mesir sana, sudah bolong, tetapi dijadikan budak oleh Hafsah. Itu bukan perawan, satu-satunya yang perawan yaitu yang bocil umur 6 tahun. Jadi begitu, supaya terkesan kelihatan bahwa beliau adalah memang nabi. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang dipalsukan di dalamnya itu maaf, ampuni saya saudara-saudara. Aduh, ya tidak bisa lah kalau orang Indonesia lalu ngomongin kayak begitu. Beda zaman dulu waktu saya belum mampu menalar kuat waktu SMA. Saya senang dengan guru agama saya itu, Ustadz Darwis namanya.
Darwis ini wah, memang lucu, tetapi dia tidak pernah memberikan nilai saya kecuali 9. Tidak boleh kurang. Saya bilang, nggak boleh kurang dari 9. Saya bilang gitu. Ya dikasihlah 95 sampai di dalam ijazah saya itu 95. Padahal saya kan nggak pandai-pandai banget. Suka ngelawan Ustadz Darwis. Saya nggak tahu apakah beliau masih hidup nggak sekarang. Halo Ustadz Darwis. Semoga saja engkau sudah masih hidup sekarang ini. Ya kita paling 5 tahun lah beda umur kita. Atau 10 tahun lah. Saya SMA kelas 3. Beliau sudah menjadi guru dan sudah punya istri waktu itu. Ustadz Darwis itu. Lucu dia. Saya senang dengan Ustadz Darwis. Nah saudara-saudara. Ustadz saya itu ya maklumlah Ustadz di kota kecil di Bima itu belum mampu untuk memberikan yang terbaik bagi muridnya, tapi dia bangga punya murid seperti saya karena bisa terkenal di seluruh dunia, bahkan sekarang tinggal di Amerika. Oke, Ustadz Darwis, apakah Bapak masih percaya dengan kita dulu itu, kitab suci dulu yang dulu kita itu mukjizat? Ayo, berani ngomong? Aduh, Ustadz Darwis. Oh iya, bagaimana? Udah berapa anaknya Ustadz Darwis ini? Nah, saudara-saudara, apa kesimpulan kita di video ini? Inilah bukti nyata bahwa Quran itu jelas-jelas adalah mukjizat. Saya ulangin lagi. Inilah bukti nyata bahwa Quran itu jelas-jelas adalah mukjizat, tapi palsu, bukan mukjizat benaran. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.